Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Sidoarjo Kota UMKM di studio saya sudah kedatangan tamu, sahabat-sahabat dari Korcam Candi yang sudah hadir di studio. Saya pengen sapa dulu yang pertama ini, karena ya wes lah nggak apa-apa ya, paling ganteng sendiri di antara kita ya ibu-ibu ya. Jadi saya mau sapa dulu, ada Pak Hari Purwanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Pak Hari Purwanto ini punya produk chicken crispy di Doki ya? Di Doki. Tulisan E-nya tapi 2 ya, double ya. Di Doki. Oke. Dan ini ada produksi bahannya itu bisa untuk ayam dan tepungnya ya. Jadi ada 2 brand tapi sebetulnya saling mengisi gitu ya. Betul. Oke. Nah, dan di studio saya juga sudah kedatangan tamu juga bersama dengan Pak Hari. Ada Ibu Arisa Fauzia Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Arisa? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya, alhamdulillah. Iya, ini kayaknya saya butuh nih madunya ini ya, biar tetap fresh gitu ya. Apalagi kalau pagi gini saya sering sekali morning sick gitu ya, kayak flu gitu ya. Jadi hanya pagi hari saja. Kayaknya ini madu ini butuh sekali ya untuk dikonsumsi ya. Oke deh. Ini produknya madu Onggu. Onggu ini brandnya ya. Onggu itu brandnya. Brandnya ya. Oke. Ada juga Ibu Evi Rahmawati dari Safira Collection. Assalamualaikum, Mbak Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Baik sekali, Mbak. Baik ya, alhamdulillah. Pagi ini bersama Bu Evi, Bu Arisa dan juga Pak Hari kita mau bahas tentang UMKM. Apa kabarnya UMKM saat ini di tengah adanya wabah pandemi COVID-19 ini? Seperti apa kabarnya Pak Hari? Untuk secara keseluruhan sih banyak juga yang omsetnya juga menurun banyak. Cuman dari segi semacam jenis makanan itu masih bisa survive di tengah pandemi seperti ini. Mungkin produk-produk yang sekiranya tidak setiap hari kita kita pakai itu susah, agak berat untuk bisa survive gitu. Seperti itu yang selama ini saya lihat gitu. Sudah berapa bulan ini berarti ya? 7 bulanan ya? 7 bulan ya. Terus dari kondisi yang seperti ini, apa sih yang dilakukan? Ini sudah gabung dengan Dinas Koperasi? Sudah Lama? Hampir 1 tahun lah. Hampir 1 tahun, berarti sebelum ada pandemi sudah gabung dengan Dinas Koperasi ya. Oke, terus bagaimana peran dari Dinas Koperasi ini untuk juga memberikan support kepada UMKM, apalagi sejak munculnya pandemi ini sampai dengan hari ini? Banyak sekali ya teman-teman dari Dinas Koperasi, selain untuk membantu pendampingan pengusaha-pengusaha kecil, kita dibantu juga dalam bentuk untuk perizinan segala macam, mulai dari bawah, mulai tingkat bawah sampai bisa diterima di berbagai semacam waralaba atau segala macam. Itu kita dibimbing sampai segitunya gitu. Dan setiap bulan kita juga ada kegiatan rutin yang kaitannya untuk pendampingan teman-teman UKM di seluruh bidang, baik craft, mungkin makanan, snack, atau salah satunya madu juga seperti itu. Oke, nah ini kalau dari produknya Pak Hari sendiri gitu ya, itu memang dari awal kalau saya lihat ini kan packagingnya juga bagus banget gitu ya, desain stikernya juga gitu. Itu juga ada peran serta dari Dinas Koperasi nggak sih untuk mengarahkan, oh ya ini kalau produknya ini bagusnya begini gitu, atau seperti apa? Kita selalu dibimbing ke arah situ, seperti di klinik ya Mbak Evi ya. Jadi klinik itu menyampaikan maunya seperti apa, bisa dijual tuh seperti apa nanti. Jadi semua udah dibimbing dari pihak Dinas Koperasi seperti itu Mbak. Jadi kita tinggal mengaplikasikan di usaha kita, bisa diterima oleh masyarakat itu seperti apa gitu. Oke. Nah, kalau Bu Arisa punya pengalaman apa nih dengan Dinas Koperasi, dan motivasi awalnya bagaimana? Apakah ini memang
dari awal sudah punya produk gabung dengan dinas koperasi, atau ya karena support dari dinas koperasi akhirnya oke lah saya bikin usaha nih gitu? Jadi kalau misalkan kalau untuk madu sendiri sebenarnya kita sudah ada. Jadi sebelum masuk ke UMKM binaan Candi seperti ini sudah ada. Cuman memang waktu itu kita ada kebingungan gitu untuk pengurusan legalitas gitu. Jadi dan itu dimudahkan sekali sama dinas. Jadi untuk kayak pengurusan PIRT, awal kan kita pasti PIRT dulu ya. Itu kita semua gratis, nggak ada biaya sama sekali, ke UMKM nggak ada, dan itu kita didampingin sampai selesai sampai jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ada usaha nggak perlu takut gitu. Kalau misalkan nanti gimana legalitasnya, bayar berapa, gabung aja ke dinas, gabung aja sama UMKM binaan. Nanti dari dinas itu biasanya menginfokan, memfasilitasi. Jadi nanti ada misalkan ada program fasilitasi PIRT gitu. Nanti mereka diinfokan kuota berapa gitu kan. Terus ada fasilitasi halal, itu diinfokan semuanya. Jadi buat yang mungkin yang di luar sana yang mau gabung, ayo aja gitu, hubungi mungkin kayak istilahnya langsung ke dinas, nanti di sana dibantu gitu. Banyak sekali loh bantuannya kalau dari dinas ini, alhamdulillah gitu. Supportnya luar biasa berarti ya. Benar, alhamdulillah gitu. Oke. Iya, kita bingung, mulai perizinan tentang packaging semua, mengarahkan pemasaran juga. Iya. Pemasaran kalau misalnya pemasaran ada, jadi kita ada workshop sebagainya, tapi tetap kitanya sendiri juga harus aktif gitu untuk memasarkan sendiri gitu. Oke. Nah, ini tadi kan produknya kalau madu kan untuk herbal ya, seperti untuk kesehatan, terus ini ada produk makanan. Nah, Bu Evi ini kan produknya beda nih, produknya lebih ke craft ya gitu ya. Ini seperti apa nih kalau peranan dari dinas koperasi sendiri kepada UMKM yang memang bergerak di bidang craft ini? Sama ya Mbak ya. Kalau untuk dari dinas koperasi itu semua bidang baik craft maupun mamin itu semua kita dibina, mulai dari legalitas tadi seperti Mbak Arisa bilang, legalitas, branding, pemasaran, itu semua kita dibina. Jadi kita pasti diarahkan, kalaupun ada teman-teman yang belum ada usahanya, itu kita pasti juga dibimbing. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka bisa, itu nanti akan diarahkan kemana, produk apa yang akan dihasilkan gitu ya. Kalau untuk craft sendiri sih kita dari dinas itu banyak pelatihan. Jadi berbagai macam pelatihan craft itu, mulai dari rajutan, dari kerajinan tas, ataupun dari ekoprint dan shibori, itu ada pelatihan dari dinas. Memang kita difasilitasi untuk hal seperti itu. Oke, kalau Bu Evi dari awal memang sudah dirajut ini atau sempat cari-cari dulu nih mana nih yang bisa dilakukan? Jadi awalnya memang kalau rajut itu tanpa sengaja, karena sudah resign waktu itu, terus karena nggak ada kegiatan, jadi nyoba memulai lagi rajutan, dan ternyata waktu kita menghasilkan produk itu banyak yang minat gitu loh Mbak. Akhirnya sudah kita kembangkan lagi gitu loh, macam-macamnya, motifnya, segala macamnya. Jadi sampai sekarang itu jadi masih usaha, terus jalan gitu ya. Oke deh. Baik sahabat Suara Sidoarjo, sudah di sesi pertama saya membuka kebersamaan dengan Anda di program Sidoarjo Kota UMKM, dan saya beri kesempatan untuk Anda yang juga ingin sharing, ingin tanya-tanya pengalaman atau mungkin mau tanya tentang produk ya. Silakan Anda bisa gabung juga bersama saya pagi ini di program Sidoarjo Kota UMKM, kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo. Anda bisa manfaatkan yang lagi nonton di YouTube Suara Sidoarjo Live. Silakan bisa tinggalkan pertanyaan, pesannya juga di kolom chat ya, atau mungkin Anda juga bisa WA di 0821 3264109. Saya ditemani Karina Putri pagi ini yang bertugas ya, atau juga bisa telepon langsung. Silakan. Saya kok kangen suara dering teleponnya Suara Sidoarjo ya di studio ya. Oke, sahabat, Anda bisa telepon ya di 031 896 1514. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10.
Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solutions. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogi di Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat.
Air mineral Santri bisa Anda dapatkan ya dalam kemasan 120 ml, ada yang 240, 330, juga ada yang 600 dan 1500 ml. Nah, Anda juga bisa pilih untuk kemasan galon juga nih sahabat. Untuk info lengkapnya dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya di 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo, RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kembali di program Sidoarjo Kota UMKM. Saya masih bersama sahabat-sahabat dari UMKM Kecamatan atau Korcam Candi ya. Di studio masih bersama Pak Hari, ada Bu Evi, juga Bu Arisa. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang masuk ke pemasaran begitu ya, kan kalau sama ini mungkin yang kita tahu Dinas Koperasi itu kan sering mengadakan pameran ya kalau nggak salah. Nah, sejak pandemi ini kan otomatis pameran tidak bisa dilakukan. Nah, terus apa nih yang dilakukan untuk tetap bisa memasarkan produknya ini? Ada solusi lain kah kira-kira yang dilakukan juga ini dari Dinas Koperasi bersama sahabat-sahabat UMKM sendiri? Bu Evi? Iya, kalau dari dinas sendiri untuk pemasarannya kita memang tetap dibantu ya Mbak ya. Untuk kita ada pameran yang virtual. Jadi dinas itu membantu kita untuk pameran yang virtual. Kayak gimana itu Bu? Jadi ada websitenya gitu. Karena kan yang untuk pameran offline kan kita sudah tidak ada. Jadi untuk pemasarannya kita selain dibantu ada pameran virtual, kita juga dibantu dibuatkan untuk website. Kita juga ada gratis itu Bu semuanya? Gratis semua. Jadi untuk pemasarannya selain itu juga kita ada IG. Jadi Dinas Koperasi itu membuatkan IG yang di dalamnya ada produk kita semua. Gitu. Jadi pemasarannya memang banyak dari online. Oke, itu sejak ada pandemi ya baru mulai digencarkan yang online itu. Jadi ya? kan karena memang pandemi kan semua yang offline kan memang sudah menurun, tidak bisa. Jadi kita memang menguatkan untuk pemasarannya di online. Di online itu ya. Oke. Ada teman mungkin Pak Ari terkait pemasaran ini? Terima kasih. Kalau kaitannya di pemasaran, kalau untuk seperti produk saya seperti ini, sebenarnya masih tidak terpengaruh sih. Kalau di offline kita selama ini menjaga protokol kesehatan aja sih. Jadi offline-nya tetap jalan? Tetap jalan. Jadi biasanya kita bisa makan di tempat, sekarang udah nggak bisa gitu. Kemudian dari postingan-postingan yang kita sampaikan di Instagram itu juga membantu untuk menarik konsumen-konsumen untuk bisa datang seperti itu. Oke, iya. Ada tambahan mungkin Bu Arisa? Kalau untuk yang pameran virtual tuh memang kita dibantu sama dinas, jadi kita bisa nge-link ke sana gitu. Kalau tapi memang berbeda gitu. Kalau misalkan dengan pameran yang kita lihat offline gitu, memang beda gitu. Hasilnya pun beda gitu ya. Jadi kita kalau misalkan untuk madu onggo sendiri, kita fokusnya di ini, kita karena permintaan justru kan berkebalikan mungkin dengan teman-teman. Kalau untuk permintaan madu kan sendiri malah meningkat ya. Jadi kita membuka sebesar-besarnya untuk peluang untuk kemitraan gitu. Nah ini saat kemarin pandemi ada penambahan ya agak signifikan sekali ya. Jadi yang sebelumnya kita punya reseller tuh sekitar 30, sekarang sudah sekitar 75 gitu. Wah, untuk madu nambah sendiri, ya. Iya. Dan terbantu juga dari, jadi ketika yang ada pameran virtual kita juga buka untuk peluang kemitraan juga pas pameran virtual tuh kita infokan juga di Instagram kita gitu, websitenya kita infokan juga gitu. Jadi ya banyak sekali bantuan juga dari dinas gitu. Jadi satu sisi sebetulnya ya ada pandemi ini juga mendukung adanya ini ya kenaikan omset akhirnya ya. Jadi kita mesti pinter-pinter ini cari pinter-pinter cari peluang lain, pinter-pinter kayak gimana ya pemasaran kita harus gimana gitu. Oke. Oke deh, baik. Ya, sahabat Suara Sidoarjo ini sebelum saya lanjutkan ngobrol dengan Pak Hari, Bu Arisa ataupun Bu Evi, saya kasih waktu dulu ke Karin. Selamat pagi. Selamat siang. Siang.
Please ya. Kayaknya bangun dari jam berapa tadi? Dini hari sudah bangun ya? Oh, dini hari sudah bangun. Pantesan siang gitu ya. Tapi di sebelahnya sudah ada mie godok gitu ya. Ya. Setiap hari makannya mie aja. Nanti beda kali ini kita sarapan, ini ada produknya dari Pak Hari nih. Oke, minyak saya buang. Lu ya jangan dong. Nggak boleh buang-buang makan, Karin. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Iya, ini sudah ada 2 pertanyaan yang bergabung via WhatsApp di redaksi dari Mbak Frida di Krembung. Oke. Selamat pagi Mbak Frida. Selamat pagi. Fansnya ini kayaknya kalau program UMKM mesti gabung ya Mbak Frida. Iya. Oke, di Krembung. Pernah tidak melakukan pengiriman barang keluar daerah tapi pengirimannya ini jadi terganggu karena adanya pandemi. Terus kalau memang pernah, bagaimana caranya menenangkan hati konsumen jika proses pengirimannya ini sedikit terhambat? Karena kan terkadang banyak sekali konsumen yang tetap tidak mewajari terjadinya keterlambatan proses pengiriman karena adanya pandemi kan. Terus yang kedua ini dari Nafisa di Candi. Di awal memulai bisnis di masa pandemi ini sempat kaget nggak sih karena zaman sudah serba teknologi. Mungkin dari ibu atau bapak-bapak UMKM Candi ini sebelum pandemi berjualannya cuma offline, tapi ketika ada pandemi dipaksa harus berjualan online. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Mbak Frida dari Krembung tadi tentang pengiriman barang, kan ada pandemi ini, pengaruh nggak sih tentang pengiriman apalagi kalau keluar kota gitu? Gimana Bu? Silakan, siapa dulu? Bu Evi dulu, silakan Bu. Kalau saya untuk produk saya kan tidak mempengaruhi waktu ya, karena bukan makanan. Tapi selama pandemi ini untuk pengiriman keluar kota, alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi semuanya lancar seperti sebelum masa pandemi. Jadi untuk pengiriman barang keluar kota maupun keluar pulau nggak ada masalah buat saya pribadi. Itu aja sih Mbak. Oke, ini tadi kalau karena memang produknya ini rajut ya Bu ya, jadi nggak kepikiran di jalan ini walaupun misalkan karena kan produknya nggak pengaruh dengan masa kadaluarsa dan lain sebagainya. Jadi untuk pengiriman tidak masalah, tapi selama ini juga tidak pernah ada keterlambatan. Selalu tepat waktu, malah kadang lebih cepat dari yang diperkirakan. Ini kalau boleh tahu Bu, boleh produknya ditujukan dulu dong ke kamera dulu dong di sebelah sana nih. Nah, ini untuk masker deh kayaknya ya. Masker rajut Bu. Ini alhamdulillah selama pandemi ini kelihatan nggak sih? Boleh saya pinjam Bu? Sebentar ya. Ini nih, saya mau tunjukin dulu ke. Oh iya ini. Nah ini dia. Nah ini untuk pengertian ya Bu konektor ya. Jadi alhamdulillah Mbak selama pandemi ini ada beberapa yang sebelumnya kan saya produksi tas, dompet, sepatu gitu ya. Nggak pernah memproduksi masker dan konektor. Tapi karena pandemi ini, karena permintaan, alhamdulillah malah banyak banget gitu loh permintaannya membludak. Ya alhamdulillah semua kan ada rezekinya ya Mbak ya. Walaupun masa pandemi ini memang pendapatan ada awalnya menurun, tapi alhamdulillah setelah berlanjut itu malah permintaan untuk masker dan konektor itu sangat tinggi gitu loh. Ya, sama kayak madu tadi ya akhirnya ya. Ada peluang. Ada peluangnya ya. Tapi memang kalau ngebayangin rajut terus pakai masker dijadiin masker apa nggak lubang-lubang gitu ya, ada celah-celahnya, tapi ternyata memang inovasi loh ini. Ide itu harus selalu muncul, harus kreatif. Jadi dilapisin dengan dilapisin kain kain katun jadi adem ya. Jadi itu juga bisa nahan ya. Kalau memang kita merasa masih kurang aman, kita bisa selipkan dengan dimasukin tisu atau apa ya dengan masker seperti ini yang ini ya. Jadi aman insya Allah. Nih lihat nih, nah ya. Jadi lucu banget loh ini ya. Terus ada brandnya juga di sini ya. Safira gini ya. Jadi ini memang butuh kreativitas, inovasi ya Bu untuk tetap bisa survive gitu ya. Jadi kalau memang masa pandemi ini kan kalau kita hanya mengikuti
masa pandemi ini kan tidak boleh apa-apa gitu, kita malah nanti usahanya mati ya. Jadi kita memang harus berinovasi dan berkreativitasnya lebih ditingkatkan dan lagi. ini setia banget ya dengan Rajut ya Bu. Maksudnya Alhamdulillah. dengan kondisi yang ada akhirnya nggak berubah pikiran untuk merubah bisnisnya gitu ya kan? Enggak sih, tapi memang ada sedikit ya, karena itu tadi rajutan tetap nomor 1, tapi memang ada sedikit makanan. Jadi lari ke Mamin ngikutin gitu pasar ya. aja Mbak gitu. Kalau makan minuman kayaknya memang nggak pernah ada matinya gitu ya, apapun kondisinya kayaknya ya. Oke, terus tadi terkait dengan pengiriman, kalau madu gimana itu? Kemasannya botol. Kalau madu ini kita ada kemasan botol, terus ini ada contohnya? Ada ya. Jadi seperti ini, jadi sudah apa ya? Plastik ya? Ya, ada plastik. Ada juga kemasan kaca juga ada, tapi untuk beberapa produk saja. Kebanyakan kita masih kemasan plastik kan. Meminimalkan resiko di pengiriman juga gitu. Nah, kalau misalkan pas awal pandemi kita ada ada keterlambatan untuk beberapa wilayah ya, karena kan ditutup kan beberapa wilayah. Jadi tapi kita sudah infokan sih ke grup reseller, kita infokan juga di Instagram kita bahwa kemungkinan untuk beberapa wilayah akan ada keterlambatan. Tapi itu hanya pada saat masa puncak. Nah, setelah yang puncaknya yang itu setelah berlalu alhamdulillah sudah lancar sekarang. Paling jauh kemana itu yang sempat juga ada kendala pengiriman? Kalau yang kendala pengiriman ya waktu itu yang ke Jakarta yang paling ini paling agak lama itu ya. Keterlambatan itu, tapi keterlambatannya itu enggak yang lama sekali tidak. Jadi mungkin biasanya kayak 3 hari nyampe itu sampai 5-6 hari gitu. Jadi enggak. Tapi kan kalau produk kita kan masih ya ketahanannya kan lama, jadi nggak terlalu yang masalah gimana gitu. Ini lucu banget kemasannya. Kalau yang lengket asli madu ini ya, berarti ya sampai lengket gitu loh ya. Ini untuk kemasan untuk ukuran yang 325 gram ya. Jadi seperti ini kemasannya, segel ya, jadi aman. Jadi pastikan segel tidak terbuka saat Anda membeli ya. Terus ini juga ada yang kemasan apa ya ini ya? Itu honey stick. Honey stick ya. Lah ini lucu banget nih. Ya, baru kita luncurkan November ini. Ini dapat ide bikin begini dari mana ya? Jadi kan kita kan biasanya ada masukan kan, ini nggak ada yang produk yang bisa dibawa kemana-mana Kak gitu, yang travel size apa gitu, itu wah ini gimana ya gitu, kayak kita mau dibikin kayak apa, dibikin kayak botol yang kecil yang biasa ya kayaknya biasa gitu kan. Terus nah inilah ada ide seperti ini ya, kita coba. Kalau anak-anak pasti suka ini ya. Alhamdulillah. Kebanyakan memang juga ini orang tua yang beli buat anak-anaknya gitu. Terus itu ada yang kemasan kotak itu apa ini Bu? Ini saset. Jadi saset. Juga ada bikin untuk yang kemasan saset. Saset ya. Baik. Biar biar kalau ada ini pilihannya kemana-mana itu bisa tetap sehat karena konsumsi madu. Sekali pakai sudah ya gitu ya. Dan ini enak banget ini simpan ada kotaknya juga sekalian ya. Deh. Baik. Nah, kalau Pak Hari nih pengalaman bagaimana nih Pak tentang pengiriman? Untuk pengiriman selama ini kita kan punya cabang di Yogyakarta. Banyak juga sih sebenarnya masalah, cuman kita cari moda transportasi yang mungkin kita kan frozen ya. Jadi sebisa mungkin sehari sampai. Itu udah ayam udah ada tepungnya gitu. Cuman jadi tinggal goreng aja. Betul. Jadi jadi kita memanfaatkan moda transportasi seperti bis yang bisa dia kan punya juga pengiriman untuk paket yang sehari sampai untuk wilayah Jogja. Kalau masalah tepung sih nggak masalah karena bertahan lama. Kalau itu berat sih. Ini yang udah jadi produknya ya. Ini sudah jadi produknya itu. Ini kemasannya di Doki nih, di Doki nih, sahabat. Kelihatan nggak sih silau ya? Nah, silau dong. Deh. Baik. Nah, ini coba saya buka dulu ya untuk gimana nih? Nah, ini dia. Tara, satu porsi ini pasti belinya begini ya Pak ya? Iya. Itu yang ada nasinya, ada juga yang hanya snacknya aja, untuk ayamnya aja. Nah ini kelihatan kan ya?
Oke deh. Nah ini udah lengkap, ada nasinya, ada sambelnya, ada sayurnya juga ya. Oke deh, baik. Ini untuk yang produk jadinya. Terus kalau untuk tepungnya, nah ini dia. Nah ini tepungnya selalu di kemasannya sebegini ya, memang ya Pak ya. 1 kilo. Satu kemasan aja ya, 1 kilo ini aja ya. Biasanya ini bisa jadi untuk berapa ayam sih Pak? Kalau untuk standarnya chicken didoki 20 porsi. Ya. Oh oke. Itu bisa diaplikasikan di tahu, jamur, yang lain juga tempe juga bisa. Jadi nggak harus ayam ya. Tepung crispy, ya crispy, ya crispy. Ini loh ya produk sendiri ini ya. Ini produksinya juga di sini. Ya di rumah produksi di Candi. Ya jadi kalau ini pengiriman nggak pernah ada masalah ya. Selama pandemi ini kemarin juga nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Oke. Pertanyaan kedua tadi dari Mbak Nafisa di Candi tentang teknologi gitu ya. Tadi sebetulnya udah dijelaskan mungkin ya di awal ya bahwa sebetulnya nggak kaget-kaget banget dengan kita yang diharuskan untuk tahu teknologi gitu kan untuk pemasaran ya. Ada tambahan mungkin dari apa yang dijelaskan tadi terkait dengan teknologi? Gak ada ya, sudah dijelaskan tadi ya. Sudah dijelaskan ya. Oke. Ada lagi ya Karin? Yuk Karin. Iya, ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Ratna di Tanggulangin. Bapak, Ibu pernah nggak sih mengalami khawatir kalah saing dengan pelaku-pelaku usaha lain yang produk berjualannya ini sama seperti Ibu dan Bapak ketika melakukan penjualan secara online? Kemudian yang kedua dari Mbak Safira di Candi. Assalamualaikum Mbak Tika, ini kapan ya review barang-barang dari UMKM Candi beserta harganya? Oh iya, sabar dulu, tenang Mbak Safira di Candi. Iya, soalnya ini part yang paling saya tunggu-tunggu tiap ada sahabat-sahabat dari UMKM yang berkunjung ke Suara Sidoarjo. Iya, sabar dulu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Nanti akan dijawab pertanyaannya oleh narasumber kita, tapi saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita atau BKB dan Posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader Posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi.
Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbub Sidoarjo 2020. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, Anda bisa ikuti talkshow persembahan Sekolah Pembangunan Jaya 2 Rabu 18 November 2020 siang nanti ya, jam 1 sampai jam 2 siang. Bisa Anda simak juga di YouTube Suara Sidoarjo Live dan radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Interaktif 0318961514 atau di WA ya 082132640109. Talkshow ini persembahan Sekolah Pembangunan Jaya 2. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, masih di program Sidoarjo Kota UMKM. Saya ingin sapa dulu yang ada di YouTube Suara Sidoarjo Live. Selamat pagi semuanya. Wow, ramai sekali pagi ini ya YouTube-nya Suara Sidoarjo. Saya ingin sapa dulu, ada Umu Adam, terima kasih. Katanya love untuk Mbak Arisa. Ada juga Bu Zulea Aji. Mbak Evi, aduh keren banget gitu katanya ya. Terus kok ada begini ya. Aduh, ada juga Pak Junaidi Junet, sukses selalu. Ada Pak Muhammad Pak Muhammad Hakim Pratama, namanya panjang banget ya Pak, saya singkat aja. Madu Onggusip deh. Ada Cak Syamsi, Pak Sulaiman Rosyid, Bu Lucy Andriani, terima kasih sudah bergabung juga. Saya ingin sapa dulu juga ada Pak Ari Prabowo. Halo Pak Ari, apa kabar? Masih ingat saya? Harusnya masih ingat, harusnya ya, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat kontak-kontak juga nih dengan Pak Ari ya. Terima kasih sudah menyapa juga, sudah nonton juga di Suara Sidoarjo Live di YouTube. Ada juga Bu Hesti Paramita Sari, semangat Madu Onggu dan UMKM lainnya. Pak Agus Priyadi, Madiun hadir, wah dari Madiun. Wah keren-keren Pak Agus, sehat selalu ya, apa kabar di Madiun? Oke, saya ingin sapa dulu juga. Ada Pak Agus Priyadi, ada Pak Agus Wiratma. Nah, oke. Baik, pagi ini saya tadi juga sudah ada yang bergabung.
Bu Lucy nanyain untuk mau beli produknya di mana ya? Sabar Bu, ini sebentar lagi akan dijelaskan. Tadi juga ada Mbak Safira di Candi yang nanya juga tentang harganya berapa ya. Tapi sebelum itu kita jawab dulu pertanyaan pertama tadi tentang pernah nggak sih jualan produk ini terus ternyata ada yang punya produk yang sama gitu? Pernah nggak? Pernah punya pengalaman gitu nggak Bu? Kalau saya pasti ada ya Mbak ya. Kalau untuk rajut itu banyak. Kita karena juga ada komunitas sendiri di Sidoarjo untuk komunitas rajutnya. Kalau untuk produk yang sama juga pasti banyak karena sekarang kan masker dan konektor itu banyak sekali yang produksi. Tapi kita percaya, kita yakin kalau rezeki itu udah ada sendiri-sendiri dan kita pun produknya itu pasti punya kelebihan dan beda dengan produk yang lain gitu loh. Jadi kalau saya sendiri saya orang itu pasti kembali karena lihat hasil produk saya gitu lah. Jadi nggak usah khawatir, semakin banyak persaingan, semakin banyak yang sama produknya itu tidak akan mempengaruhi apa yang kita hasilkan gitu lah, apa yang kita dapatkan. Rezeki itu memang sudah ada yang ngatur, itulah itu yang penting gitu lah. Jadi nggak usah khawatir ada yang menyamai atau yang sama produknya. Pasti tiap produk itu ada beda-beda dan ciri khasnya sendiri. Itu dia. Mbak Arisa mungkin ada yang ditambahkan? Nah ini kalau madu ini agak gimana ini? Kalau biasanya kita ini seringnya itu kalau dipamerin ditanyain apa sih bedanya madu onggu ini sama madu lainnya, terus madu onggu ini asli apa enggak gitu kan? Pertanyaan yang selalu enggak gitu ya. Klasik dah. Jadi biasanya asli enggak sih ini gitu asli ya. apa enggak gitu, sering tanya gitu. Nah itu makanya juga ada di dalam nama merek kita. Kalau mungkin tahu bahasa Madura ongguan. Nah, artinya ongguan itu kan benar-benar atau sungguh-sungguh. Nah, madu onggu itu dengan namanya itu pengen menyampaikan bahwa madu onggu ini madu yang benar-benar madu gitu loh istilahnya. Nah, itu salah satu. Terus kalau misalkan untuk terkait madunya sendiri namanya kompetitor itu pasti ada. Mau produk apapun pasti ada gitu. Kecuali kita mungkin punya produk yang benar-benar beda sekali tapi itu sulit gitu, hampir nggak ada kok gitu tuh, hampir sulit gitu. Nah kalau madu itu pasti ada. Dan kalau misalkan kita biasanya kita meyakinkannya dengan kalau misalkan ini terkait sama pameran offline ya, itu kita minta tolong untuk tes rasa. Jadi kita minta untuk customer, pengunjung yang datang tuh coba nanti biar tahu rasanya. Nanti kalau misalkan ketika sudah beli biasanya sudah tahu, sudah coba sudah tahu, terus biasanya kan mereka memutuskan beli. Nah ketika mereka beli biasanya kita ada follow up lagi. Nah biasanya ketika sudah kita follow up mereka biasanya beli lebih banyak. Nah itu jadi reseller kita, jadi mitra kita yang menyampaikan. Tapi kalau untuk terkait sama keaslian, karena tes rasa itu tidak cukup gitu kan, karena harusnya kan ada ahlinya gitu ya untuk kayak tes rasa itu kan, karena sulit ya, betapa sulitnya madu karena ada yang kayak dioplos kan, yang sekarang lagi viral dioplos, ada yang memang sintetis, ada yang sirupan gitu, yang itu kita nggak bisa hanya dari tes rasa. Makanya kita kalau kemudian kita orang awam itu susah mungkin untuk membedakan. Jadi, itu ya. Bulan Oktober itu kita masukkan ke SIG, jadi kita uji lab kan ya. Alhamdulillah untuk ketiga jenis madu unggulannya ada di madu onggu kita semua sudah sesuai standar SNI. Jadi untuk dari enzim diastase, jadi enzim diastase itu hanya ada di madu yang memang dia diambil oleh lebah, karena kan di enzim diastase itu ada air liur lebah yang ikut di dalamnya gitu. Nah itu kalau misalkan madu itu tidak dideteksi ada enzim diastase di dalamnya, nah itu diragukan untuk keasliannya gitu. Nah kemudian yang kedua terkait HMF, alhamdulillah kita juga sudah memenuhi standar SNI. Jadi kalau HMF itu terkait sama itu mungkin ada kandungan gula buatan pabrik yang dipanaskan seperti itu gitu kan. Nah itu alhamdulillah kalau di madu onggu sudah sesuai standar SNI, nggak ditemukan gitu istilahnya. Ada batas ambangnya dan
kita memenuhi batas ambang itu tadi kan, karena kalau misalkan uji rasa nggak cukup ya sudah kita uji lab gitu. Alhamdulillah sudah jadi paling tidak memudahkan mitra kita untuk menyampaikan lah gitu. Mereka memang nggak bisa uji rasa, nggak bisa tes rasa, tapi paling nggak dengan uji lab itu membantu untuk menyampaikan kepada calon customernya gitu. Oke deh, baik ya. Wah, ini memang benar ya ini kalau ini ditanyakan nih, ada Mbak Arisa, uji lab apa akurat untuk membuktikan madu itu murni dari alam? Nah, itu tadi sudah dijelaskan ya. Ternyata memang penting begitu ya. Dari Pasuruan hadir Ibu Nur Hasanah, terima kasih. Ada Bunda Desi, madu onggu mantap, keluargaku cocok dan khasiatnya mantul. Dari Kediri, oke, Pak Iwan Setia, terima kasih sudah bergabung juga. Saya juga ingin sapa Pak Agus Indra Prasetyo. Safira Rajut, sukses selalu ya. Oke, terima kasih. Saya ke Pak Hari ini nanti sekaligus langsung mungkin ditutup juga dengan kalau mau pesan harganya berapa, terus bisa pesannya di mana, terus kalau misalkan di dokinya ini juga bisa pesan di mana gitu. Terus tapi sebelumnya mungkin pernah nggak sih nemuin ada model tepung yang sama dengan produknya Pak hari ini? Selama ini masih banyak juga sih sebenarnya kan, tapi grade-nya agak mahal juga gitu. Cuman chicken di doki sendiri itu sebenarnya banyaknya itu ada di mall seperti itu. Jadi pasarnya itu seperti itu. Nah, kami pengennya itu di seluruh daerah itu kami ada gitu. Harapan kami dengan kita menciptakan produk yang siap goreng itu bisa membantu masyarakat yang mungkin pengen bergabung itu bisa memudahkan. Untuk kayak saya gitu ya, udah sibuk kerja, pulang anak pada minta mau lapar, ya udah tinggal diambilin digoreng gitu aja ya. Bisa disiapkan gitu. Oke. Untuk masalah harga nanti di doki ini ada di Jalan Wijaya Kusuma nomor 33, Bligo Candi Sidoarjo untuk pusat. Nah, itu rumah produksi sekalian ada di situ gitu. Untuk tepung dengan harga 20.000 per 1 kilonya. Untuk ayam kita jual per porsi yang belum digoreng itu 8.000. Jadi itu bisa dibeli melalui kontak yang itu ada udah dipotong-potong ya ayamnya? Ini udah ready lebar gitu. Oh, lebar gitu ya. Foto itu sih gitu. Jadi gitu, belum digoreng gitu. Nah, itu bisa dibeli di situ. Nanti ada kontak yang bisa dihubungi. Oke, kontaknya ke nomor berapa nih Pak? Sekalian aja ya Pak Hari nomornya. 0857 07 179 137. Oke, saya ulangnya 0857 07 179 137 ya. Yang nanti belum sempat catat boleh hubungi Karin di redaksi. Terus tadi kalau jadi ini kemasan hanya satu macam aja ya Pak, Rp20.000 ya ini untuk produk tepungnya ya. Untuk yang kemasan kecil yang bisa dipasarkan di pasar-pasar juga. Kita menunggu untuk proses perizinan kaitannya PIRT juga kan, untuk tepung kan harus ke PIRT. Insya Allah tanggal 26 ini dari dinas juga menyampaikan ke dinas kesehatan itu untuk ada PKP penyuluhan makanan itu. Seperti itu. Oke deh, baik. Nah ini kalau untuk madu bisa menghubungi kemana untuk pesannya Bu Arisa? Kalau untuk madu onggu bisa ke Instagram @maduonggu atau mungkin ke mungkin kontak pribadi saya aja ya, 0822 4543 80. Sebentar, jangan cepat-cepat Mbak. yang nyatet bingung. 0822 4543 8034 8034 0822 4543 8034 ya. Betul. Terus juga ada IG-nya di @maduonggu ya. Betul. Oke, untuk di Doki juga ada IG-nya ya? Sudah ada IG-nya. Ada IG-nya ya? Apa namanya? Pakai mic-nya Pak. chickendidoki.official. Oke, chicken D-nya di double ya, DEE
Official. Official. Jadi di situ nanti kita sekarang kan udah menjadi franchise. Jadi siapapun yang mau bergabung bisa hubungi di kontak tersebut juga. Oke deh, baik. Siapa tahu mau buka cabang yang ada di Kediri, yang ada di Madiun juga. Silakan. Oke. Kalau untuk Bu Evi nih, Bu Evi untuk produk-produk dari Safira Collection, kalau ada yang pengen dengan masker imut-imutnya ini, lucu loh, Karin nggak pengen. Nah ini boleh pesennya kemana nih Bu? Iya, kalau untuk Instagramnya di Rajut Safira. Rajut Safira ya. Kalau di Google-nya, di websitenya di Rajut Sidoarjo. Kemudian untuk kontaknya di 082 13 kali 29. Satunya 3 kali ya. Oke. 29 9211. Saya ulang ya Bu, nomor kontaknya Bu Evi untuk Safira Collection ada di 082 111 3 kali ya, satunya 29 92 11. Oke, baik. Ini kalau kantornya ada di mana Bu? Untuk ada ininya nggak, showcase? Ada sih, memang nggak banyak. Ada galeri kecil. Ada galerinya ya. Di Perumahan AL Blok G20 nomor 7. Perum AL Blok G20 nomor 7. G20 nomor 7 ya. Oke deh. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen belajar rajut juga bisa datang ke rumah. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, jadi ilmu itu nggak disimpan sendiri ya Bu. Ya, untuk dibagi-bagikan ya. Monggo kalau ada yang mau datang, mau belajar rajut silahkan. Boleh datang ya, tinggal hubungi Bu Evi Rahmawati. Oke deh, baik, waktu saya sudah habis untuk pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya di Studio Suara Sidoarjo. Semoga sukses selalu untuk bisnis dan usahanya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat